Sore berganti senja, dedaunan berwarna jingga, memantulkan sinar matahari yang mulai lindap. Orang-orang kampung X masih banyak yang lalu lalang di taman. Ada yang jogging, ada yang sekedar jalan-jalan, ada pula yang membakar ikan. Memang, di sebuah tanah lapang disediakan tungku-tungku terbuka untuk BBQ. Maaf Kedasi, 1 jam lagi aku harus menghadiri satu acara di ruang budaya Kampung X, kata Pakualam setelah mereka saling terdiam beberapa saat. Benarkah? Aku juga ada acara di sana 1 jam lagi. Jangan-jangan kita ada di acara yang sama. Cahaya mata Kedasi nampak berbinar. Pertunjukan orkestra, kata Pakualam. Gas Philharmonic, timpal Kedasi. Tentu, keduanya nampak gembira, antusias. Mereka berdua pun bersepakat pergi bersama, jalan kaki, menyusuri trotoar Kampung X yang lebar dan nyaman, dari Heaven Park ke ruang budaya Kampung X, sembari menikmati kota X yang cantik. Gedung-gedung yang seperti tiba-tiba tumbuh menjulang di antara pepohonan atau hutan kecil. Lampu-lampu di sepanjang jalan yang anggun, dan orang-orang yang merayakan malam dengan berbagai aktivitas luar ruangan di jalanan kota X. Saat malam tiba, trotoar, jalanan, dan ruang publik kota X seperti berubah menjadi panggung terbuka, kanvas atau catwalk bagi warganya. Ada seseorang yang memainkan musik tiup, ada anak-anak yang berlarian ke sana kemari tanpa khawatir kendaraan, sedangkan para remaja ngobrol dengan teman-temannya. Nampak pula gadis mungil yang duduk di tepi kolam air mancur, sedang menggendong boneka kesayangannya. Sementara, para seniman menggelar karyanya di Plaza Trotoar, sebuah lokasi di salah satu bagian trotoar yang diperluas, sehingga bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Ada pameran lukisan tangan, kerajinan tangan, konser kecil berbasis augmented reality, dan semacam stand-up komedi. Sebagian warga yang lain jalan-jalan atau duduk-duduk sambil memandangi air mancur dan sungai kecil di sepanjangan Jalan Revolusi, Kota X. Kota X benar-benar menjadi kota yang layak bagi warganya. Tidak ada perbedaan mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Semua mendapatkan akses menikmati hiburan di ruang publik. Setiap warga Kampung X juga diberi layanan kursus 1 paket setiap tahun. Kursus apapun, bebas memilih. 1 minggu 1 kali pertemuan, 45 minggu setahun. Anak-anak ada yang mengikuti kursus musik, berenang, vokal, sepak bola, catur, melukis, menulis, bela diri, memanah, bermain pedang, dan lainnya. Semua kursus yang disediakan untuk anak-anak tidak ada yang berbasis komputer dan teknologi informasi. Semua berbasis keterampilan dan kemampuan tubuh. Baru pada usia 17 tahun ke atas, diperbolehkan mengikuti kursus keterampilan yang berbasis teknologi informasi. Sedangkan bagi para orang dewasa disediakan banyak kursus sesuai usia mereka. Ada kursus bertanam, kursus menyulam, kursus membuat aneka kerajinan, kursus aneka macam olahraga, dan banyak lainnya. Warga Kampung X tidak merasa harus kaya, sebab mereka sudah makmur sejahtera tanpa harus menjadi kaya. Makmur karena kebutuhan dasar hidupnya telah terpenuhi. Sejahtera karena kebutuhan akan perasaan aman,
nyaman, dan aktualisasi diri juga sudah terpenuhi. Dalam 45 menit, mereka sampai di halaman ruang budaya Kampung X. Gedung itu merupakan salah satu gedung kesenian dari 9 gedung kesenian di kota X. 8 dari gedung-gedung kesenian itu hadiah dari berbagai negara sahabat di seberang lautan. Maka, gaya bangunannya pun beragam. Ada gedung kesenian gaya Baroque, hadiah dari kerajaan Roma. Ada gedung kesenian gaya postmodern, hadiah dari kerajaan Perancis. Ada gedung kesenian gaya Utsmani, hadiah dari Kesultanan Turki. Ada pula gedung kesenian kembaran Mariinsky Theater di St. Petersburg, hadiah dari Tsar Rusia. Sementara, ruang budaya Kampung X dibangun oleh warga Kampung X secara mandiri. Arsitekturnya mengungkapkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Campuran antara gaya Baroque dan postmodern, dindingnya berlapis kaca berbahan khusus, sehingga baik dari luar maupun dari dalam, setiap waktu dinding-dindingnya seperti kanvas yang memamerkan cahaya matahari dengan berbagai mozaik. Sementara jika malam tiba, lantainya seperti bercahaya. Lantai itu diambil dari batuan di Pulau Jawa bagian selatan. Di siang hari, dia akan menyerap dan menyimpan cahaya. Sementara di waktu gelap, dia akan memancarkan cahaya yang disimpannya dari dalam gedung melalui jendela kacanya yang luas. Orang-orang juga bisa memandangi lampu-lampu kota dengan leluasa, mengingatkan kita pada 1000 kunang-kunang di Manhattan-nya Omar Khayyam. Seorang anak muda menyambut mereka, meminta mereka berdua melakukan scan wajah, lantas mempersilakan mereka masuk ke gedung pertunjukan. Mereka berjalan di sepanjang lorong yang remang. Lorong itu panjang, agak melengkung, lampu-lampunya membangun nuansa tenang. Setiap kali mereka akan melintas, sensor lampu akan mendeteksi panas tubuh mereka dan lampu-lampu pun menyala terang beberapa detik kemudian kembali redup. Sementara di dinding lorong, sesekali muncul tampil jadwal event di bulan berjalan dan agenda tahun berjalan. Ada pertunjukan kesenian tradisional, musik tradisional, konser musik New Age, workshop kesenian, konferensi kebudayaan internasional, lawatan para seniman dari negeri-negeri yang jauh, resital piano, pertunjukan orkestra, pertunjukan teater, opera, dan balet. Ketika Pakualam melemparkan pandangan keluar melalui dinding kaca dan memandang ke langit, Pakualam terpanah melihat bintang-bintang yang berhamburan melompat dari kegelapan. Tanpa sadar, tubuh Kedasi merapat kepada Pakualam. Mereka berjalan dalam diam, tenggelam pada lamunannya masing-masing. Pakualam pun seperti teringat pada sajak Pablo Neruda yang dulu dia baca di bawah purnama, di kebun-kebun anggur Andalusia. Aku bisa saja menulis puisi, paling sedih malam ini, misalnya, menulis malam penuh bintang, dan bintang-bintang itu biru menggigil di kejauhan. Tapi perasaannya justru seperti Chairil Anwar yang malang itu. Adakah kau selalu mesra dan aku bagimu indah?